Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Kita memasuki materi baru JavaScript yaitu Document Object Model atau disingkat DOM. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti kursus lengkap Front-End Developer dari awal, materi ini akan sangat menarik karena di sini kita akan berjumpa kembali dengan HTML dan CSS yang telah kita pelajari sebelumnya. Dengan menggunakan DOM, nantinya skrip yang kita tulis menggunakan JavaScript dapat mengakses seluruh HTML dan CSS dari halaman yang bersangkutan. Sehingga kita pun bisa melakukan perubahan seperti menambahkan elemen HTML baru, mengubah konten pada HTML, dan kita pun bisa mengubah CSS yang sedang digunakan, seperti mengubah warna, font, ataupun mengubah kelas yang sedang digunakan oleh suatu elemen. Dan ke depannya, materi DOM ini akan menjadi materi yang paling banyak kita gunakan pada saat melakukan pemrograman web. Apakah yang dimaksud dengan DOM? Di sebelah kiri slide, kita bisa melihat browser yang sedang membuka suatu situs. Yang dimaksud dengan DOM ini adalah semua elemen-elemen yang membentuk tampilan situs seperti yang kita lihat di browser ini, direpresentasikan oleh JavaScript menjadi objek-objek yang saling terhubung seperti diagram di sebelah kanan. Hubungan antar objeknya berbentuk seperti tree atau pohon, di mana objek yang berada di bagian atas adalah orang tua, sedangkan objek yang berada di bawahnya adalah anak. Agar lebih jelas, kita lihat ke contoh HTML yang berada di sebelah kiri slide, yang direpresentasikan menjadi diagram objek di sebelah kanan. Bagian paling atas dari DOM adalah objek spesial dengan nama dokumen. Di bawah dokumen adalah elemen yang berada di paling luar kode HTML, yaitu elemen HTML. Di dalam elemen HTML terdapat dua buah elemen, yaitu head dan body. Bisa kita lihat di source code-nya ya. Ini head, ini body. Sedangkan pada diagram, elemen HTML memiliki dua buah anak, yaitu head dan body. Dan teman-teman bisa melihat juga hubungan antar elemen berikutnya ya. Di dalam head terdapat meta dan title. Ini meta dan title. Sedangkan di dalam body terdapat H1 dan OL. H1, OL. Lalu di dalam OL terdapat 3 buah LI. Kita langsung coba praktek ya. Di sini ada kode HTML sederhana seperti yang kita lihat pada slide tadi. Di dalam tag body terdapat tag H1 dan OL, di mana di dalam tag OL terdapat 3 buah LI, daftar pertama hingga daftar ketiga. Kalau kita lihat di browser, maka tampilannya seperti ini. Lalu kita buka konsol. Pertama kita lihat dahulu objek spesial dari DOM ya. Objek yang merupakan induk dari semua objek DOM yang diberi nama document. Kita ketik nama variabelnya dokumen, dan kalau kita lihat pada Chrome, isinya adalah source code HTML. Sama persis dengan source code yang kita lihat tadi. Ini hanya cara Chrome menampilkan isi dari variabel dokumen saja ya. Karena seperti yang telah saya sebutkan tadi, dokumen adalah objek yang spesial. Isi dari objek dokumen yang aslinya bukan kode HTML. Dan kalau kita ingin melihat isi objek aslinya, kita bisa mengetikkan perintah console.dir dalam kurung dokumen. Nah, sekarang kita bisa melihat dokumen yang bentuknya benar-benar objek. Dan sebagai objek, kita bisa melihat bahwa dokumen memiliki banyak properti dan metode yang bisa kita gunakan. Salah satunya di sini adalah properti all, yang kalau kita expand, isinya adalah semua elemen HTML yang terdapat di source code. Di sebelah kirinya ada nomor urut indeks. Dan kalau kita perhatikan, urutannya sesuai dengan source code dimulai dari paling atas. Dan perhatikan pada bagian paling bawah ada 3 buah elemen LI ya. Kalau kita arahkan mouse di atas elemen LI,
maka browser secara otomatis menunjukkan posisi dari elemen tersebut pada tampilan halamannya. Ketiga elemen ini berurutan dari daftar pertama, kedua, dan daftar ketiga. Misalkan kita hendak mengakses LI kedua yang isinya adalah daftar kedua, maka kita bisa mengetikkan kodenya menjadi document.all. Terus kita ketikkan indeksnya ya, dalam kurung siku, indeks nomor 8. Sekarang kita sedang mengakses LI yang kedua dan kita bisa melihat browser sedang memberikan highlight pada elemen yang bersangkutan. Dengan mengakses elemen LI ini, maka kita bisa melakukan perubahan pada halaman situs dengan menggunakan kode JavaScript. Kita bisa mengubah kontennya, atributnya, atau bahkan juga CSS yang sedang digunakan oleh elemen tersebut. Sebagai contoh, kita coba ubah kontennya dari daftar kedua menjadi Skysen Solution. Maka kita bisa menggunakan properti inner text. Kita ketik ya, titik inner text. Dan browser memperlihatkan bahwa isi dari inner text sekarang adalah daftar kedua. Lalu kita ganti dengan menggunakan operator sama dengan menjadi Skysen Solution. Perhatikan bahwa setelah kita menjalankan kode JavaScript, maka konten pada browser berubah, daftar kedua berubah menjadi Skysen Solution. Kita lihat lagi contoh kedua, misalkan kita hendak mengubah warnanya menjadi merah, maka kita bisa mengetikkan kodenya. Kode awalnya untuk mengakses elemen LI kedua masih sama persis ya, document.all dalam kurung siku 8. Nah, untuk mengubah warnanya kita bisa menggunakan properti style.color. Kita isikan warna baru yaitu string red. Setelah kita jalankan kodenya, maka daftar kedua berubah menjadi warna merah. Jadi dengan menggunakan DOM, maka kita bisa mengakses kembali seluruh kode HTML dan CSS, dan kemudian kita bisa melakukan perubahan-perubahan pada saat halaman tersebut ditampilkan di browser. Dengan menggunakan teknik seperti ini, maka kita bisa membuat halaman yang bersifat dinamis. Halaman yang isinya bisa berubah-ubah sesuai dengan interaksinya dengan pengunjung situs. Apa saja materi yang akan kita pelajari di dalam playlist DOM ini? Yang pertama adalah DOM Selector. Di sini kita akan belajar cara memilih elemen mana yang hendak kita ubah. Dalam contoh sebelumnya kita menggunakan document.all. Dalam kenyataannya kita tidak pernah menggunakan properti ini untuk memilih elemen karena cara penggunaannya susah. Kita mesti mencari dahulu nomor urut elemen, dan yang lebih repotnya lagi, apabila kita mengubah kode HTML, maka ada kecenderungan bahwa nomor urutnya akan turut berubah. Sehingga kita kerepotan untuk menjaga agar skrip kita tetap berfungsi dengan benar. Ada beberapa metode lain yang lebih baik untuk digunakan dalam DOM Selector. Metode yang paling sering digunakan adalah getElementById dan querySelector. Selain itu, kita akan belajar juga mengenai beberapa metode alternatif seperti getElementsByClassName, getElementsByTagName, dan querySelectorAll. Materi kedua yang kita pelajari adalah DOM Manipulation. Jadi setelah kita berhasil memilih elemen, maka langkah berikutnya adalah melakukan perubahan terhadap elemen tersebut. Pada contoh sebelumnya, kita telah mengubah konten elemen dengan menggunakan properti inner text, dan kita telah mengubah warna elemen dengan menggunakan properti style.color. Nantinya kita akan belajar lebih banyak lagi mengenai perubahan apa saja yang bisa kita lakukan pada elemen yang telah kita pilih. Materi ketiga yang akan kita pelajari adalah Event Handler. Dengan menggunakan Event Handler, maka kita bisa mengatur apa saja yang akan terjadi pada saat pengunjung situs melakukan interaksi pada situs kita. Sebagai contoh, kita meletakkan suatu tombol pada halaman situs, dan kemudian kita bisa mengatur apa saja yang akan terjadi pada saat pengunjung mengklik tombol tersebut. Dan materi terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah DOM Traverse. Dengan menggunakan DOM Traverse, maka kita bisa menelusuri elemen lain melalui elemen yang telah kita pilih. Jadi kita bisa menelusuri elemen mana yang menjadi orang tua dari elemen ini. Lalu kita bisa juga melihat elemen-elemen mana saja yang menjadi anak, atau elemen-elemen yang berada di samping atau disebut dengan sibling atau saudara kandung. Masing-masing materi DOM ini akan kita bahas lagi secara detail pada video terpisah.
Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.